HAD Channel Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral الحاضرين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab As-Sahabah karya Syekh Abu Islam Saleh bin Toha rahimahullah. Dan kita telah sampai pada pembahasan sahabat Nabi yang mulia yang namanya sudah sering diceritakan dan kisahnya banyak sudah diketahui oleh kita semua. Kita akan mempelajari Sayyiduna Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Jadi kita akan membahas sahabat Nabi yang mulia Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, beliau Salman Ibnul Islam. Salman anaknya Islam. Dia tidak bangga dengan nama leluhurnya. Beliau tidak menganggap istimewa nasabnya, padahal beliau adalah keturunan bangsawan Persia. Ayahnya adalah seorang Raisul Qaryah, petinggi negeri, petinggi desa. Tapi beliau tidak ta'assub dengan nasab leluhurnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hidayah. Allah memilih Salman, tapi Allah tidak memilih Abu Thalib. Padahal Abu Thalib ini sejak kecil Rasulullah diasuh oleh Abu Thalib. Abu Thalib tahu akhlaknya Nabi, tahu kelembutan Nabi, tahu kejujuran Nabi. Abu Thalib mendengarkan Al-Quran langsung dari Nabi, dan Nabi kalau membaca Al-Quran paling merdu sedunia. Abu Thalib mendengarkan penjelasan Nabi, yang mana Nabi itu kalau menjelaskan sesuatu paling gamblang. Tetapi Allah tidak memilih Abu Thalib, padahal satu rumah sama Nabi waktu Nabi kecil, dekat sama Nabi. Tapi Allah justru memilih Salman Al-Farisi yang jauhnya luar biasa dari kota Madinah, bahkan bukan Arab. Salman Al-Farisi bukan Arab, beliau Farisi, bukan Arabi. Tapi Allah memilih beliau. Mengapa? Karena kalau beliau ditanya, "Man anta, siapa anda?" Beliau menjawab, "Ana ibnul Islam, aku ini anaknya Islam." Berbeda dengan Abu Thalib. Kalau ditanya, "Man anta, siapa anda ini?" Maka Abu Thalib menjawab, "Ana Abu Thalib ibn
Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, bangga dengan nenek moyangnya. Dan Abu Jahal tahu itu. Makanya ketika hampir wafat, ditalkin sama Nabi, Abu Thalib mau ditalkin sama Nabi, qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah yaumal qiyamah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan membelamu pada hari kiamat. Aku akan berhujjah di hadapan Allah membelamu pada hari kiamat. Ucapan Nabi ini langsung disaut oleh Abu Jahal. Dan Abu Jahal mengatakan, ya Aba Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, apakah kamu itu benci dengan ajarannya bapakmu? Siapa? Abdul Muttalib. Alasan yang dipakai Abu Jahal untuk menyesatkan Abu Thalib adalah alasan nasab nenek moyang. Dan tahu kelemahannya Abu Thalib. Apakah kamu akan keluar dari agama bapakmu Abdul Muttalib? Gak bisa dia ninggalkan leluhurnya. Akhirnya Allah gak ngasih hidayah sama Abu Thalib. Tapi justru Allah memberi hidayah kepada siapa? Salman. Karena Salman gak ada ta'assub dengan leluhurnya. Beliau adalah Salman Al-Khair. Julukannya Salman Al-Khair. Salman si orang baik. Kunyanya beliau adalah Abu Abdillah. Bapaknya Abdullah. Sabiqul Fursi ilal Islam. Orang Persia pertama kali yang masuk Islam. Sabiqul Furs ilal Islam. Orang Persia pertama yang masuk Islam. Sahiban Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersahabat dengan Nabi, melihat Nabi, beriman sama Nabi, dan wafat dalam keimanan. Wa khadamahu, dan beliau termasuk orang yang melayani Nabi, berkhidmah kepada Nabi. Wa haddasa anhu, dan termasuk perawi hadis. Salman Al-Farisi. Dan Salman Al-Farisi termasuk ahli ilmunya sahabat. Nanti kita terangkan masalah itu. Penjelasan tentang Salman ada beberapa poin yang akan kita pelajari. Ada 3 poin. Poin pertama, masuk Islamnya Salman, dan itu panjang ceritanya. Ya. Yang kedua, wa manaqibuhu, keutamaan Salman. Yang ketiga, wa mawaidu, dan nasihat-nasihat Salman. Ini kayaknya nggak mungkin satu pertemuan. Ya. Kita coba dulu. Adapun keislaman Salman, ini ceritanya panjang. Mari kita simak penjelasan Salman tentang keislamannya. Qala Salmanu Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi bercerita, kuntu rajulan farisiyan min ahli Asbahan. Dulu aku adalah seorang Persia. Dulu aku adalah seorang Persi dari negeri Asbahan. Asbahan kalau sekarang di mana? Di Iran. Min ahli qaryatin minha yuqalu lahu Jayya. Aku dari suku atau dari desa kampung yang bernama Jai. Wa kana abi dihqana qaryati, dan bapakku adalah seorang ketua suku. Ketua suku atau sesepuh petinggi daerah. Wa kuntu ahabba khalqillah ilaihi, dan aku adalah orang yang paling dicintai bapakku. Bapaknya seorang petinggi, dan Salman ini paling disenangi ayahnya. Falam yazal bi hubbu iyaya hatta habbasani fi baitihi kama tuhbasul jariyatu. Saking senangnya ayahku kepadaku, saking cintanya ayahku kepadaku, sampai aku itu dipingit, gak boleh kemana-mana. Anak papa dia, anak mama, kemana dikit dicariin, gak boleh jauh-jauh, dieman, disayang sama ayahnya. Wa kanat wajtahattu fil majusiyah hatta kuntu qatanan nar. Dan aku termasuk orang yang bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama Majusi. Majusi itu Zoroaster, penyembah api. Sampai aku diberi tugas penjaga api suci, berkhidmah melayani api suci. Jadi ada api itu nggak boleh padam. Alladzi yuqiduha lam yatrukuha tahbusa'atan. Jadi orang-orang Persia itu punya api yang
api ini harus nyala, karena mereka menyembah api. Dan aku adalah penjaga api itu. Kata siapa ini? Salman. Wa kana li abi dhai'atun 'azimatun, dan bapakku punya kebun. Karena dia orang kaya, ya orang punya jabatan, punya kebun yang luas. Fasyuhila fi bunyanin lahu yauman. Suatu saat ayahku punya kesibukan terhadap bangunannya. Jadi membangun sesuatu dan sibuk dengan proyeknya bapakku itu. Faqala li, maka suatu hari ayahku berkata kepadaku, ya bunayya inni qad syuhiltu fi bunyanin hadzal yaum an dhai'ati. Wahai anakku, ayah pada hari ini sibuk dengan bangunannya ayah, enggak bisa menjenguk kebun ayah yang luas itu. Fadhhab fattali'ha, berangkatlah menuju kebun dan perhatikan kebunmu itu. Wa amaroni fiha bi ba'dhi ma yurid, dan ayahku memerintahkan aku untuk melakukan sebagian pekerjaan di sana. Fa kharajtu uridu dhai'atahu famarartu bi kanisatin min kanaisin nasara. Ketika aku berjalan menuju kebun ayahku, di tengah perjalanan aku melewati gereja, di antara gereja-gerejanya orang Nasrani, orang Kristen. Fasami'tu aswatahum fiha wa hum yusallun. Ketika aku berjalan dari luar gereja, aku mendengar di dalam gereja Nasrani itu, aku mendengar suara-suara orang sedang sholat. Maksudnya sholat di sini apa? Karena sholat menurut bahasa artinya apa? Berdoa. Kayak himne-himne orang Nasrani kan gitu kan, suara-suara kebaktian begitu. Wa kuntu la adri ma amrun nas, dan aku ini enggak paham apa yang dilakukan manusia di luar, karena sejak kecil diapakan tadi? Dipingit, enggak ngerti kalau ini kayak gini, ada agama baru, enggak ngerti saya. Dihabsi abi iya ya fi baiti, karena aku selalu dipingit. Ngerti dipingit ya antum ya? Di eman-eman, di Batman enggak boleh keluar gitu. Falamma marartu bihim fasami'tu aswatum dakhaltu alim anduru ma yasnaun. Sehingga ketika aku keluar, aku penasaran, ini apa ini kok rame-rame suara kebaktian. Maka aku masuk untuk melihat apa yang dilakukan orang-orang dalam bangunan itu, yaitu gereja. Falamma ra'aitum a'jabani sholatuhum, ketika aku melihat mereka, maka tata cara sholat mereka ini menakjubkan diriku. Sholat di sini bisa artinya apa? Doa. Ya, maksudnya iya, kebaktian mereka, ibadah mereka. Tata cara sholat mereka ini membuat aku takjub. Wa rahibtu fi amrihi, dan aku senang dengan orang-orang ini daripada agamaku, masih mending ini gitu. Aku senang dengan mereka ini, lebih baik daripada agama penyembah api. Kemudian falamma ra'aitum ajnam hadza wallahi khairun min ad-din alladhi nahnu alaihi. Maka Salman mengatakan, wallah, agama ini lebih baik daripada agamaku selama ini. Fa wallahi ma taraktum hatta gharabatis syamsu. Demi Allah, aku kerasan di tempat itu, aku enggak pulang-pulang sampai matahari tenggelam baru pulang. Sampai lupa tugasnya, disuruh siapa? Ayahnya. Kemana tadi? Ke kebun. Wa taraktu dhai'ata abi walam atiya, aku tinggalkan kebunnya ayahku dan aku enggak mendatangi kebunnya ayah. Maka aku katakan kepada orang-orang yang ada di gereja itu, aina aslu hadzal din? Dari mana munculnya agama ini? Kok saya baru tahu? Karena kebanyakan pada waktu itu orang-orang agamanya Persia apa? Majusi. Maka orang-orang dalam gereja menjawab, Bisyam, munculnya agama ini dari negeri apa? Syam, Palestina dan. Tsumma raja'tu ila abi, maka aku pulang ke bapakku. Dalam riwayat lain dikatakan enggak langsung pulang, tapi ayahnya itu karena kok anaknya enggak pulang-pulang, maka ayahnya apa? Ngutus seorang mencari siapa? Mencari anaknya. Dalam riwayat lain seperti itu. Di sini enggak diterangkan kayaknya. Tsumma raja'tu ila abi wa qad ba'atha fi talabi mu'ada fasaghaltu an amali kulli falamma ji'tuhu qala ay bunayya aina kunta alam akun ahidtu ilaika ma ahidtu. Anakku, kemana kau? Tidakkah aku sampaikan kepadamu, aku wasiatkan kepadamu beberapa hal yang harus kau lakukan? Kok enggak kelihatan? Kau baru pulang maghrib, ada apa? Ya abati marartu binasin yusalluna fi kanisatin lahum fa'ajabani ma ra'aitu fi min dinihim. Wahai ayah, aku melewati seseorang yang mereka sholat di tempat ibadah mereka, maka sangat menakjubkan diriku tingkah laku mereka dalam ibadahnya. Fa wallahi ma ziltu indahum hatta gharabatis syams, dan aku sangat terkesan sampai enggak pulang-pulang sampai matahari tenggelam di tempat itu. Ay bunayya laisa fi dzalika ad-din khair dinuka wa dinu abaika khairun minhu. Akhirnya Salman diperingatkan sama ayahnya ini. Ya anakku, wahai buah hatiku, tidak ada di luar sana
ya agama yang lebih baik daripada agama bapakmu dan agama nenek moyangmu. Tidak ada. Agamamu dan agama nenek moyangmu adalah yang terbaik, yaitu menyembah apa tadi? Api. Maka Salman berkata, "Kalla innahu la khairun min dinina." Enggak ya ayah. Tidak wahai ayah, saya tahu agama mereka lebih baik daripada agama kita. Polos Salman ini di atas apa? Fitrah. Kemudian fa khafani fa ajala fi rijlayya qaidan. Saking takutnya ayahnya ini, ya, Salman terpengaruh ajaran Wahabi, ajaran baru, ya, ajaran-ajaran yang menyelisih ajaran nenek moyangnya, ajaran Nasrani maksudnya, ya. Fa khafani fa ajala fi rijlayya qaidan thumma habasani fi baiti. Akhirnya aku diikat, dibondo. Jadi orang Jawa dibondo, terus aku dimasukkan di kamar, gak boleh keluar. Saking takutnya aku kena ajaran baru tadi itu, ajaran Nasrani. Maka Salman gak putus asa di situ. Apa yang dilakukan Salman? Fa ba'athu ilan nasara, maka aku kirim seseorang ke perkumpulannya orang Nasrani yang dalam gereja tadi. Idza qadima alaikum rukbun minasyami tujarun minan nasara fa akhbiruni. Dia kirim surat ke orang-orang yang ada di gereja itu, kalau ada pedagang atau kafilah dari Syam, ya, datang dari Syam, tolong kabarkan kepada aku. Jadi Salman ini ingin menuntut ilmu di tempat aslinya agama ini, sumber aslinya, gitu maksudnya. Faqadima alaihim rukbun minasyami tujarun minan nasara. Maka datanglah para saudagar-saudagar Kristen dari negeri Syam. Terus dikasih tahu ke Salman. Akhirnya Salman sudah siap-siap, karena sebentar lagi kan mereka balik lagi kemana? Ke Syam, dan dia ikut. Faqultu lahum idza qadaw hawaijahum fa aradu raj'a ila biladim fa'adhinuni bihim. Kalau orang-orang Nasrani Syam itu akan balik ke kampung halamannya, ke Syam lagi, ya, maka tolong sampaikan kepadaku. Falamma aradu raj'a ila biladim akhbaruni fa alqaitul hadida min rijlayya. Thumma kharajtu ma'ahum hatta qadimtu Syam. Ketika aku dapat kabar pada para saudagar Nasrani akan balik ke mana? Syam, ke Palestina, maka aku lepaskan dan aku lari dari kamarku, dari penjara itu. Kemudian aku ikut rombongan itu pergi ke negeri Syam. Dia tinggalkan ayahnya, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan jabatannya dan seterusnya. Falamma qadimtu wa qultu min man afdalu ahli hadzal din. Ketika sampai di negeri Syam, ini menunjukkan penuntut ilmu itu berusahalah mencari yang paling asli di antara ajaran-ajaran. Ini yang dilakukan. Ini banyak ibrah, banyak pelajaran penting yang bisa dipetik dari kisahnya Salman. Demi mendapatkan ilmu, menjemput hidayah terlunta-lunta, bahkan ingin mencari ajaran yang benar ini dari sumber aslinya, gitu maksudnya. Ya kalau Islam ya dari Madinah kan, gitu kan, kayak gitu. Atau Mekah gitu. Falamma qadimtu wa qultu, ketika aku sampai di negeri Syam, maka aku berkata kepada mereka, man afdalu ahli hadzal din, wahai orang-orang Syam, siapakah manusia yang paling mulia di dalam agama Nasrani ini? Zaman itu belum ada kepausan. Kemungkinan begitu, belum ada apa? Vatikan berarti kan, ya kan? Kemungkinan belum ada, itu masih di Syam, awal-awal gitu mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Man afdalu ahli hadzal din, siapakah manusia yang paling mulia di agama kalian ini? Jadi ingin nimba ilmu dari yang paling otentik, begitu maksudnya. Maka orang-orang berkata al-uskuf fil kanisa. Apa artinya al-uskuf? Uskup agung yang ada di gereja. Maka dicari sama Salman. Ini maka ketika ketemu sama uskup agung itu, Salman berkata, ini rohibtu fi hadzal din wa ahbabtu an akuna ma'aka ahdimuka fi kanisatika wa ata'allamu minka wa usalli ma'aka. Kata Salman, wahai uskup, wahai baba, ya, aku sangat senang dengan agamamu dan aku ingin bersamamu, aku ingin berkhidmah kepadamu. Ini perhatikan. Wa ahbabtu an akuna ma'aka ahdimuka fi kanisatika. Aku ingin menimba ilmu dari dirimu, aku ingin bersamamu di gereja ini, melayanimu.
Ini seorang penuntut ilmu harus seperti itu. Rela ngawulo, kata orang Jawa. Ngerti ngawulo ya? Melayani, ngabdi kepada gurunya, tujuannya terdapat ilmu. Wa ata'allamu minka wa usolli, maka aku ingin belajar dari dirimu dan aku ingin beribadah bersamamu. Jadi secara mabda Salman ini sudah tepat sekali. Satu, ingin belajar agama. Dua, ingin beribadah. Tidak sekedar ibadat tok, tapi belajar agama. Tidak sekedar belajar agama tok, tapi juga ingin apa? Ibadah. Jadi menggabungkan antara ilmu dan amal. Sudah cara pikirnya Salman sudah tepat sekali. Ya, dan ini bisa ditarik pelajaran kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, bagaimana kisahnya Salman ini harus memotivasi kita untuk semangat menuntut ilmu. Akhirnya kata uskup ini, fadkhul, ya sudah, masuklah. Maka aku masuk bersamanya, aku hidup bersamanya. Kana rajula sau'in ya'murhum bis-shadaqah wa yurahibuhum fiha, fa idza jama'u ilaihi minha asya'a iktanazahu li nafsi. Ini ternyata enggak orang baik. Ternyata uskup ini orang jelek. Dia menyuruh jemaatnya untuk mengumpulkan harta, donasi, harta sedekah. Ternyata dia ambil sendiri untuk dirinya. Walam yu'tihil masakin. Harta yang dia kumpulkan itu ternyata enggak dibagi-bagi ke orang fakir miskin. Hatta jama' sabaqilalin min dhahabin wa waraqin, sampai aku lihat di gudangnya dia yang ada di gereja itu, tempat khusus penyimpanan barang, saya melihat ada 7 wadah besar di dalamnya, ada 7 wadah di dalamnya itu berisi emas dan perak, ditimbun, miliknya umat ini, enggak dibagikan. Wa abghadtuhu bughdan syadidan lima ra'aitu yasna'u, maka aku sangat membenci orang ini dengan kebencian yang sangat dalam. Terus orang ini mati. Fastamat ilaihi nasara liyadfinuhu, akhirnya orang-orang Nasrani mengagungkannya, mau menguburkannya dengan prosesi keagamaan sesuai dengan agama Nasrani pada waktu itu, ingin dimuliakan begitu. Biasanya gereja itu nama pendetanya kalau mati dikubur di mana? Di gereja itu. Makanya kan nama-nama gereja tua di Eropa itu kan nama orang. Biasanya di situ ada apanya? Ada kuburannya. Kuburan dari gereja yang dari pendeta yang mengawal gereja itu. Itu sudah menjadi ciri khasnya orang Nasrani zaman dulu. Makanya Rasulullah kan mengabarkan itu, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah bagi orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Jadi kuburan terus dipakai. Kita lihat. Maka aku katakan kepada orang-orang itu, inna hadza kana rajulan sau'in, jangan tertipu, ini laki-laki jelek, bukan laki-laki baik. Dia memerintahkan kalian untuk sedekah dan memotivasi kalian untuk sedekah, tapi dia sendiri enggak membagikan harta sedekah itu. Jangan percaya sama dia. Jangan kalian menganggap ini orang baik. Akhirnya orang-orang kaget, orang Syam ini. Wa ma ilmuka bidzalik? Bagaimana kok kamu tahu itu? Mana buktinya? Maka kata Salman, ana adullukum ala kanzi. Oke, saya tunjukkan perbendaharaan dia yang dia tumpuk-tumpuk itu. Karena dikasih tahu, ternyata di ruangan itu penuh dengan emas dan perak yang selama ini itu sedekahnya siapa? Jemaatnya, tapi enggak dibagikan ke fakir miskin. Akhirnya apa terjadi? Dalam riwayat di sini enggak diterangkannya. Akhirnya orang-orang enggak mau mengubur apa? Jenazahnya. Bahkan apa? Menyalibnya, disalib. Jadi sudah kebiasaan orang zaman dulu itu kalau orang rusak disalib. Qala Salman fama ra'aitu rajulan la yusallil khams ura fastakhraju minhu sab'a kilalin mamlu'atin dhahab wa warqa thumma ja'u bi rajulin akhir. Akhirnya didatangkan uskup yang baru. Dipilih uskup yang baru. Ini masih di mana posisinya Salman? Kata Salman, ini yang baru ini orangnya baik, ahli ibadah atau orangnya itu zuhud. Ya, sangat senang Salman dengan orang yang baru ini. Fa ahbabtu hubban lam uhibbahu man qablahu. Maka aku sangat mencintai uskup yang baru ini. Tidak pernah aku mencintai orang seperti mencintai orang ini. Enggak pernah aku sebelumnya mencintai orang seperti orang ini. Fa aqamtu ma'ahu zamanan, maka aku bersama uskup yang baru ini sampai beberapa waktu lamanya. Kemudian datanglah hari kematiannya, hampir mati. Maka sebelum mati aku katakan kepada uskup yang baik ini, ya fulan inni kuntu ma'aka wa ahbabtu
hubban syadidan, wahai uskup, wahai guru, aku telah lama bersamamu dan aku sangat mencintaimu, ya, dan sekarang engkau sudah kedatangan seperti yang kau lihat ini dari perkara Allah, maksudnya hampir mati. Fa ila man tusibi wa ma ta'muruni, kepada siapa kau wasiatkan diriku? Kalau engkau mati, kepada siapa aku ini belajar agama? Paham maksudnya ya? Ai bunayya wallahi ma a'lamu ahadan al-yauma ala ma kuntu alaihi, wahai anakku, aku hari ini tidak mengetahui seorang pun yang cara beragamanya seperti diriku ini. Tidak ada lagi. Agama Nasrani sudah diacak-acak, sudah berubah semua. Laqad halakan nasu, manusia banyak yang mati. Wa baddalu, mereka ganti-ganti agama ini. Wa taraku aktsara ma kanu ali, dan mereka kebanyakan meninggalkan apa yang dulu mereka pegang. Illa, kecuali ada satu orang temanku, dia semanhaj sama aku. Illa rajulan bil Musil, kecuali seorang laki-laki di negeri Mosul. Mosul di mana? Irak. Ini dalil seorang menuntut ilmu itu harus memastikan bahwa orang yang dia menuntut ilmu kepadanya itu benar-benar yang lurus manhajnya. Salman mengajari kayak gitu, gak sembarangan. Tapi tanya dulu, kepada siapa aku belajar kalau engkau sudah gak ada? Kata gurunya, tidak ada orang yang seperti aku, sudah rusak manusia, kecuali satu orang di negeri Irak. Di negeri apa tepatnya tadi? Mosul. Datangilah kalau kamu mampu. Akhirnya setelah orang ini mati, uskup agung ini mati, berangkat Salman. Jadi dari Persia ke Syam, balik lagi mana? Ke timur, ke arah Irak, ke arah Mosul. Maka aku datangi orang tersebut. Kemudian aku katakan bahwa sungguhnya aku datang dari uskup yang ada di Syam. Aku diberi wasiat sebelum wafatnya disuruh belajar kepadamu. Ya, akhirnya dia mengatakan fakim indi, ya sudah kalau gitu kamu bersamaku. Faqamtu indahu, maka aku bersamanya. Fawajjatu khairar rajulin, maka benar yang diomongkan guruku yang di Syam ini orang baik temenan nih. Orangnya baik luar biasa, dan aku bersamanya sampai ya guru ini yang ada di Mosul pun hampir mati, hampir wafat. Maka aku katakan kepadanya, wahai guruku, ya. Kemudian, wahai guruku, sudah seperti inilah kondisimu. Kalau engkau tiada nanti, siapa yang kau wasiatkan kepadaku supaya aku berpegang teguh dan menuntut ilmu kepadanya? Maka uskup yang ada, bukan uskup, ya, ahli ilmu yang ada di mana tadi? Di Mosul berkata, "Ai bunayya wallahi ma a'lamu rajulan alam misli ma kunna alaihi." Wahai anakku, saya enggak jumpai lagi di muka bumi ini orang yang berpegang teguh seperti yang kita pegang hari ini. Illa rajulan, kecuali seorang laki-laki binisibin. Ada yang mengatakan nasibin, ada yang mengatakan nisibin, bacaannya berbeda-beda. Ada seorang laki-laki dari negeri Nisibin. Ada dua syarah. Ada yang mengatakan Nisibin itu di Afrika Utara, ada yang mengatakan di Turki sekarang. Tapi kemungkinan insya Allah yang benar di Turki, karena kalau lihat alurnya ya kurang lebih di situ. Kalau Turki berarti pada waktu itu masih dikuasai Konstantinopel. Masih dikuasai Bizantium. Bizantium berarti Romawi apa? Romawi Timur. Romawi ada dua, Romawi Timur dan Romawi Barat. Romawi Barat ada di barat, Vatikan. Sedangkan Romawi Timur ada di Konstantinopel atau di Turki pada waktu itu. Dan Romawi Timur atau Bizantium itu bangsanya bangsa Yunani. Bangsanya bangsa Yunani. Kita lanjutkan, ya. Wahai anakku, tidak ada lagi orang seperti kita ini kecuali seorang dari negeri Nisibin, yaitu sekarang di Turki, ya. Kalau dulu berarti Romawi kan itu. Ketika orang ini wafat, maka aku datangi orang yang ada di negeri Nisibin itu dan aku menjumpainya. Maka aku hidup bersamanya dan dia ternyata orang baik, benar seperti yang diomongkan oleh guruku yang ada di Mosul tadi itu. Sampai akhirnya yang di Nisibin orang baik ini juga wafat. Sebelum wafat, tanya lagi, wahai guruku, kalau engkau wafat nanti kepada siapa engkau wasiatkan diriku untuk belajar? Maka kata yang dari negeri Nisibin ini, dia mengatakan, wahai anakku, sama ucapannya sama. Wahai anakku, sudah tidak ada lagi orang yang seperti kita ini. Agama sudah dirusak, orang-orang banyak meninggalkan agama yang benar. Tidak ada orang yang semanhat sama kita berdua ini kecuali satu orang. Di negeri apa? Amuria. Di
Di negeri apa? Amuria. Amuria daerah situ, Turki, dan dulu dalam kekuasaan Romawi Raya. Maka datangilah temanku yang ada di negeri Amuria. Coba dari Asbahan ke Syam, ke Palestina atau Suria, terus balik ke Irak, Mosul, terus ke Turki, kan gitu kan. Zaman dulu lagi, kalau pesawat loh, ya, nggak sembayang no itu. Bagaimana luar biasa perjuangannya Salman Al Farisi. Makanya Allah kasih hidayah, karena dia emang itu belum ketemu Nabi itu, masih perjalanan di Kaliku bertahun-tahun dia. Kemudian dia cari ke tempat yang namanya Amuria tadi, ketemu. Ternyata seperti yang diomongkan gurunya yang ada di Nisibin, terus ini orang baik. Dan cukup lama di Amuria ini Salman, sampai Salman ini punya apa? Punya sapi-sapi, sampai punya apa? Kambing-kambing, ya. Ini luar biasa Salman ini, ya. Tidak berpangku tangan sambil kerja dia di negeri Amuria ini. Ini menunjukkan Salman ini sakofanya luar biasa. Ya. Bahasa aslinya bahasa apa? Bahasa aslinya Salman bahasa apa? Persi. Kalau ke Syam berarti bukan bahasa Persia lagi kan gitu kan? Dan bukan bahasa Arab juga. Karena pada waktu itu orang-orang Syam tidak memakai bahasa Arab. Setelah itu ke Turki juga bahasanya mungkin satu Romawi pada waktu itu ya, wallahu alam. Kemudian selanjutnya ini yang di Nisibin ini adalah guru yang terakhir sebelum ketemu Rasul. Ditanya sebelum wafat, wahai guruku, telah lama aku bersamamu, aku sangat mencintaimu, dan aku jumpai kau ini orang baik. Tapi kondisimu seperti ini. Kalau engkau wafat nanti, tolong tunjukkan kepadaku kepada siapa aku akan bersamanya, menurut ilmu, beribadah kepada Allah bersamanya. Kata orang ini, ma'a'lamuhu asbaha ma kunna alai ahadun minan nas. Amuruka an ta'tiya. Wahai anakku, saya enggak tahu lagi. Di muka bumi ini seorang yang seperti kita ini enggak ada. Sehingga aku enggak bisa nunjuk orang untuk kamu berangkat ke sana, aku enggak bisa lagi. Kalau tadi yang lain kan masih bisa satu orang atau ini enggak bisa. Enggak ada lagi sudah habis. Enggak ada lagi yang seperguruan atau semanhat sama aku kayak gini, enggak ada. Sehingga aku enggak bisa menunjukkan kepadamu orang tertentu supaya kamu berangkat ke sana, enggak bisa, enggak ada. Perhatikan. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu perkaranya Rasulullah sudah dicantumkan dalam kitab-kitab samawi sebelumnya. Perhatikan. Enggak ada wahai anakku, walakinnau qad adallaka zamanu nabiyyin huwa mab'utun bidini Ibrahim. Sudah tidak ada wahai anakku, tetapi sudah tiba zamannya akan datang seorang nabi. Kan enggak mungkin tahu kalau ini enggak orang faqih. Kan enggak mungkin tahu kalau orang ini enggak baca Taurat atau Injil. Menunjukkan dia paham betul, lihat kondisi masyarakat dan seterusnya, ya, bahwa akan datang seorang nabi yang diutus membawa agamanya Nabi Ibrahim, agama tauhid kan gitu kan. Yahruju bi ardil Arab, dan akan muncul dari bangsa Arab, dari negeri Arab. Muhajiron ila ardin, dia akan hijrah ke negeri yang banyak kurmanya. Kalau di Mekah kan nggak ada kurmanya kan. Kalau antum baca hadis Nabi ke kebun kurma dan seterusnya, itu nggak mungkin di mana? Nggak mungkin di Mekah, itu Madinah. Wabihi alamatun la takhfa. Wahai anakku, dan Nabi itu punya ciri-ciri. Di antara cirinya disebutkan 3, dan itu yang dipegang Salman untuk mencari sesuai dengan ciri itu. Ciri yang pertama, yakulul hadiah. Dia mau menerima hadiah. Wala yakul sodako, tapi dia nggak mau makan atau menerima apa? Sodako. Kalau sodako enggak mau, kalau hadiah mau. Baina katifaihi khatamun nubuwah. Di antara kedua pundaknya Nabi itu ada tanda stempel kenabian. Dia nggak mungkin tahu ini kalau nggak ada yang ngasih tahu. Siapa namanya? Orang alim tadi itu. Menunjukkan dia membaca. Berarti itu dalil juga bahwa keberadaan stempel kenabian Nabi, tanda kenabian Nabi yang ada di. Jadi antum sudah pernah belajar kitab Syama'il Nabi itu, Syama'il Muhammadiyah. Di antara ciri fisiknya Nabi itu, di antara kedua pundaknya Nabi itu ada tanda kenabian. Tetapi tengah-tengahnya itu gak pas tengah, agak kemana? Ke kiri dikit.
agak kiri dikit. Lah, tanda stempel kenabian yang ada di punggungnya Nabi itu rupanya bagaimana? Rupanya itu seukuran telur burung merpati. Telur burung merpati tahu kan? Warnanya dalam riwayat apa? Merah. Dan di situ ada bulu-bulunya. Bulu-bulunya. Itu pernah, insya Allah sudah pernah dijelaskan Ustaz Abdurrahman Tamimi di tempat ini insya Allah ketika ngaji kitab apa? Syama'il Nabi. Baik, kita kembali ke materi. Jadi 3 itu, ada 4 ya mungkin ya. Yang pertama dia hijrah dari Mekah ke Madinah gitu kan. Yang kedua tidak makan sedekah, mau menerima hadiah. Yang keempat apa? Di antara kedua pundaknya ada tanda kenabian. Maka ini dipegang sama Salman. Kata gurunya, fa in istata'ta antal haqqa bitilkal bilad faf'al. Kalau kamu bisa hijrah ke tempat yang saya sebutkan tadi, wahai anakku, hijrahlah ke tempat itu. Kemudian wafat gurunya ini. Apa yang dilakukan Salman? Salman ini akhirnya terus kepikiran bagaimana aku ke tempat yang banyak kurmanya itu. Lah kebetulan di tempatnya situ ada pedagang-pedagang Arab. Di tempat Amuria tadi dulu ada pedagang-pedagang Arab. Maka otomatis zaman dulu gini ya, zaman dulu itu nggak mungkin orang dari Amuria ke Madinah berangkat sendiri, nggak mungkin. Mati dibegal di tengah jalan, apalagi bawa apa? Tadi kan kambing-kambing, nggak bisa, mesti harus cari travel dulu yang terpercaya. Nah, travel zaman dulu ya kafilah kan gitu kan, karavan. Zaman dulu kan gitu kan, ada unta 20 terus dikawal beberapa orang. Harus ikut rombongan, kalau nggak mungkin sendirian, mati tengah jalan. Dirampok, dibegal kan gitu kan. Maka Salman cari, kok travel ya apa? Cari rombongan kafilah itu. Ketemu orang-orang dari Arab. Faqultu lahum, Salman berkata, tahmiluni ila ardil Arab. Tolong bawa aku ke negeri Arab. Wa utiyakum baqarati hadhihi wa hunaimati. Tolong bawa aku, ikut aku, sertakan aku dalam rombongan ini ke negeri Arab dan biarkan apa namanya? Ternak-ternakku itu kamu ambil tidak apa-apa, wis. Tak bayar dengan ini. Ini penuntut ilmu sejati ini. Penuntut ilmu sejati Salman Al-Farisi ini. Dia korbankan hartanya saking pengen ketemu yang dia impi-impikan selama ini. Dia kerja, dapat sapi, dapat kambing, sudah ambilin tidak apa-apa, yang penting jadi nggawa awak tok itu. Ngerti nggawa awak tok? Enggak bawa harta apa-apa, wis pokoknya yang penting aku sampai di negeri apa? Arab. Enggak mikir nanti gimana makannya, enggak mikir, wis nanti kita cari di sana. Yang penting saya ketemu sama Nabi itu. Subhanallah. Berangkat, Pak. Kemudian sampai di tempat yang namanya Wadil Qura kalau nggak salah ya. Ya, di tempat Wadil Qura. Ini orang-orang Arab ini khianat. Para pedagang kafilah tadi itu, rombongan tadi khianat. Tidak sesuai dengan akad perjanjian, bahkan mendolimi siapa? Akhirnya Salman diikat sama mereka, terus dijadikan budak. Hartanya diambil semuanya, Salmannya dijadikan budak dan dijual di pasar. Kan wajahnya Salman bukan wajah apa? Bukan wajah Arab, wajah Persi. Persi ya India bukan India, Arab bukan Arab, tengah-tengah. Persi itu wajahnya antara India dan apa? Arab. Kayak gitulah wajah. Ya kayak orang-orang Iran sekarang itu aja. Lah akhirnya Salman dijual di pasar. Dulu itu kayak gitu, budak itu dijual. Ditaruh di tiang, diikat. Lah orang mau beli ya dilihat-lihat badannya ini kuat apa enggak. Kadang rambutnya dipiak-piak gini, ada tumonya apa enggak. Kalau dibuat untuk apa ngangkat barang-barang itu kuat enggak? Ya enggak mungkin kan beli budak yang loyo-loyo kan enggak mungkin. Kalau yang kuat-kuat yang harganya mahal itu. Lah Salman ini ya gitu, dijual di pasar, akhirnya dibeli sama orang Yahudi. Bayang, dibeli sama orang apa? Yahudi. Kemudian fakuntu ingdahu, akhirnya aku ya bersama orang Yahudi itu jadi budaknya. Wa ra'aitun nakhla, terus aku melihat pohon kurma. Senangnya hatiku luar biasa. Padahal jadi budak, gak direken jadi budaknya, tapi senang ketemu pohon apa? Kurma. Karena ini sesuai dengan petunjuk siapa? Gurunya yang dulu itu. Gak dipikiri dia itu jadi budak itu sengsaranya kayak apa, gak dipikir itu nanti. Yang penting aku ketemu apa? Kurma dulu, aku sudah senang hatinya. Subhanallah.
Wa rajatu an takunal balad alladhi wasafa li sahibi. Saya berharap ya negeri ini yang saya cari-cari sebagaimana ditunjukkan oleh guruku. Kemudian setelah itu wa qadima alai ibnu ammin lahu minal Madinah. Di saat seperti itu datanglah sepupu majikanku dari kota Madinah, dari suku Bani Quraidah. Tahulah Quraidah yang sudah sering kita sampaikan. Fabta'ani minhu, dan aku dibeli oleh anak pamannya tadi itu. Sehingga aku nanti ikut ke Bani Quraidah, kan gitu kan logikanya. Fahtamalani ilal Madinah, akhirnya aku disampaikan ke negeri Madinah. Bani Quraidah di Madinah. Faqadima alai ibnu ammin minal Madinah min Bani Quraidah, sudah ya. Fahtamalani ilal Madinah fa wallahi ma huwa illa an ra'aitu fa arafta bi sifati sahibi. Wallah, ketika aku masuk kota Madinah, saya melihat ini persis yang diomongkan oleh siapa? Guruku. Maka aku tinggal bersamanya sampai akhirnya Allah utus Nabi Muhammad berangkat dari Mekah kemana? Madinah. Jadi gini posisinya. Ketika Rasulullah dan para sahabat di Mekah diludahi, dihina, diusir, diseret, ditimpakan batu, diejek, itu posisinya Salman di mana? Mengembara cari ilmu. Allah mentakdirkan ketika para sahabat terlunta-lunta di negeri Mekah, dihinakan, di macam-macam lah siksaan, itu Salman menderitanya bukan dalam bentuk seperti itu. Menderitanya dalam bentuk keterasingan, nggak ketemu keluarga, hidup sendirian, beda kultur, beda bahasa, beda macam-macam. Itu juga tekanan loh. Ya. Kalau di Mekah meskipun disiksa tapi ketemu dulur-dulur kan gitu kan. Kalau Salman sendirian nggak tahu, didolimi orang pun nggak tahu. Tapi akhirnya ketemu di Madinah. Lah pada waktu itu posisinya Rasulullah ada di Kuba. Dulu saya ceritakan di tempat ini, Rasulullah kalau hijrah itu dulu dari Mekah itu nggak langsung ke Madinah, tapi singgah dulu di mana? Di mana? Di Kuba. Akhirnya Rasulullah bangun apa? Masjid-masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam, Masjid Kuba. Jadi Rasulullah singgah di sana. Nah, setelah itu kata Salman, pada waktu itu aku ditugaskan noto-noto apa jenenge? Pohon kurma, genah-genah no gitu loh, pohon kurma. Setelah itu saya melihat, saya mendengar majikanku ngobrol sama anak pamannya, misanannya. Saya dengarkan ya. Kemudian sepupunya itu ngomong, qatalallahu bani Qailah. Semoga Allah memerangi Bani Qailah. Wallahi innahumul an la mujtami'una bi Kuba. Sekarang bangsa Arab kumpul di Kuba. Sekarang bangsa Arab, maksudnya bangsa Arab di Madinah itu kumpul, yang Islam kumpul di mana? Di Kuba. Ala rajulin, karena ada seorang laki-laki yang datang dari Mekah dan laki-laki ini mengklaim dirinya nabi. Saya mau tanya, orang Yahudi yang ada di kota Madinah pada waktu itu nunggu-nunggu nggak datangnya nabi terakhir? Lagi nunggu. Jadi orang Yahudi itu lagi nunggu-nunggu datangnya nabi terakhir. Di saat seperti itu datang muncul orang yang katanya nabi. Dan memang benar nabi. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan gitu kan? Sehingga keberadaan nabi di Kuba dan diizharkan di tengah khalayak ramai bahwa ini nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kedengaran ke telinganya orang-orang Yahudi. Sehingga orang Yahudi juga bingung. Bener tadi nabi. Memang bener waktunya tuh apa nabi itu dibangkitkan, itu bener, tapi bener tak Muhammad ini. Mereka ragu-ragu gitu kan. Di antara alasannya orang Yahudi itu negeri ke kampung Madinah itu apa alasannya? Karena orang Yahudi itu membaca Taurat, nanti nabi yang akhir zaman akan muncul di tempat yang banyak kurmanya. Maka otomatis mereka itu menyongsong nabi baru itu, pengen lahir dari rahim-rahim mereka. Bisa dipahami enggak? Maka mereka mencari tempat-tempat yang banyak kurmanya. Tujuannya supaya mereka beranak pinak di situ dan nanti nabi yang baru muncul di situ dari rahim mereka. Ternyata enggak. Tapi tetap keturunan Ibrahim. Ibrahim punya anak dua kan, Ismail. Ismail melahirkan bangsa Arab, kan gitu. Anaknya Ibrahim yang lain siapa? Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak banyak kan gitu kan. Betul apa enggak? Yakub punya anak banyak, di antara Nabi Yusuf. Lah anak banyak ini nanti yang menjadi Bani Israel. Aslinya tetap dulur, wong Arab ya, wong Syam itu aslinya dulur. Tapi Arab ada dua, ada Arab Aribah dan Arab Musta'ribah. Arab yang asli ting-ting, bener-bener Arab, gak kecampuran, itu Arab Yaman dari selatan. Adapun yang Quraisy itu Arab tapi Musta'ribah. Nabi Ismail kan gak Arab. Nabi Ismail Arab enggak?
Ibrahim tidak Arab, Siti Hajar nggak Arab, betul kan? Nikah, lahir Ismail. Ismail Arab apa enggak? Ismail bapaknya orang Arab, tapi rasnya aslinya kan enggak ya kan? Baru Ismail nikah sama wanita Arab, Jurhumiyah kan itu kan. Nah, baru nanti jadi jenis Arab musta'ribah. Oke, terlalu jauh membahas itu. Kembali ke materi. Salman ini dengarkan majikannya ngomong sama misananya. Ini ada orang katanya Nabi sekarang tinggal di Kuba, orang-orang Arab lagi kumpul di situ. Lah otomatis ketika ada orang ngomong kayak gitu, kan dek di pikirannya siapa? Salman. Lu kisah tenteni gitu kan. Akhirnya Salman turun dari kurma, langsung mendatangi majikan sampai lupa bahwa dirinya itu budak. Dan dia berkata kepada majikannya, bener enggak katanya ada Nabi itu? Bener enggak ada kata Nabi? Dan tempeleng sama majikannya, ceplak. Apa urusanmu sama Nabi? Itu urusanmu ngurusi kurma. Saking senengnya. Jadi pertama kurma sudah ada, ya kan? Bahkan beliau sendiri petugas untuk merawat kurma. Kedua, ono wong ngomong Nabi, dia cari-cari Nabi, ada orang ngomongin masalah Nabi. Wah, akhirnya tambah seneng nih Salman. Hanya dia mikir, bagaimana caranya untuk membuktikan yang di Kuba itu benar-benar Nabi ndak? Akhirnya besoknya Salman datang mencari-cari ke Kuba itu. Bawa apa? Bawa kurma. Ketika sampai di situ Salman mengatakan, ketika ketemu ini yang namanya Muhammad yang katanya Nabi itu, didatangi sama Salman. Tapi Salman belum mengakui, belum syahadat kan, ngetes dulu ini. Kemudian Salman berkata, innahu qad balaghani annaka rajulun soleh, telah datang kabar kepadaku bahwa kau ini orang baik. Wa ma'aka ashabun laka ghuraba, engkau punya teman-teman yang asing dari negeri Mekah datang ke Madinah. Zuhaja, mereka membutuhkan karena fuqara, enggak punya harta, mereka datang enggak punya rumah. Fa hadza syai'un kana indi li shadaqah, maka dari itu wahai Muhammad, ini aku datangkan kepadamu makanan untuk sedekah untukmu dan teman-temanmu yang baru hijrah itu. Faqarrabtuhu ilaihi, kata Salman, aku sampaikan ke Nabi, dekat-dekatkan ke Nabi. Maka Rasul berkata kepada temannya, kulu, makanlah. Tapi Rasul sendiri enggak makan. Diamati sama Salman. Oh iki kabeh kanca-kanca mangan kabeh, tapi wong iki gak mangan dhewe. Wah, ini bener omongan siapa? Guruku. Kesan pertama bener bahwa gak menerima apa? Sedekah. Wah, sudah. Poin ini sudah. Besoknya datang lagi. Bawa apa? Kurma lagi. Terus ngomong, ini ra'aitu kala takul sedekah. Saya lihat kemarin Anda tidak makan sedekah. Maka ini adalah untuk Anda sebagai hadiah. Maka Rasulullah makannya. Wah, bener lagi ini sudah. Tinggal satu yang belum apa? Tanda stempel itu. Nah, itu pun gimana caranya? Masa kok Salman ngomong tolong dibuka punggungmu, kan nggak mungkin. Harus punya trik itu. Summa jitu Rasulullah bibaki. Kemudian yang ketiga kalinya, jadi yang kedua sudah terbukti kan tadi kan. Yang ketiga ini, ketika Rasulullah ada di makam Baqi, ada jenazah salah seorang sahabat Nabi diikut Rasulullah. Itu Salman muter-muter ngelilingi Nabi. Melihat kanan, melihat kiri, endi sing jarene ana apa jenenge? Lah Rasulullah itu paham, ya. Falamma ra'ani Rasulullah istadbartuhu wa arafa anni astathbitu fi syai'in musifali. Rasulullah melihat aku itu mondar-mandir keliling, Rasulullah paham. Ya, di sini katakan arafa anni astathbitu fi syai'in musifali. Rasulullah paham bahwa aku sedang mencari-cari sesuatu yang disifatkan kepadaku. Akhirnya apa yang dilakukan Nabi? Fa'al qarida'ahu, Rasulullah melempar ridaknya. Ridak itu antum tahu kalau kayak ikhram kan ada kemul ini. Yang satu izar, yang satu ridak, itu ridak namanya. Bagian atas itu loh. Rasulullah meletakkan apa? Ridaknya. Fanadhartu ilal khatam, maka aku melihat tanda kenabian itu. Fa'aqabtu alaihi uqabbiluhu wa abki, langsung aku dekap Rasulullah, aku cium-ciumi Rasulullah dan aku menangis. Sampai Rasulullah kaget. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ada apa ini? Ceritakan kepada aku. Ceritani dari A sampai Z. Siapa yang cerita? Salman. Cerita kehidupannya terlunta-lunta dari A sampai Z kepada Rasul. Sampai Rasulullah SAW ini benar-benar apa? Fa'ajaba Rasulullah. Rasul sangat terkesan dengan ceritanya Salman. Fa'ajaba artinya tertakjubkan, menakjubkan Rasulullah. Maka akhirnya ini di sini ada kisah yang tidak tersampaikan ya. Enggak disampaikan, cukup di sini cerita masuk Islamnya siapa?
Salman. Tapi ada cerita nggak sampai di situ. Jadi Salman tuh nggak ikut perang Badr, nggak ikut perang Uhud. Mengapa? Karena posisi Salman jadi apa? Jadi budak, dia nggak bisa dia. Akhirnya kata Rasulullah dalam riwayat di sini nggak ada ya, di kitab lain atau di riwayat lain ada. Sudah antum melakukan mukatabah saja. Mukatabah itu seorang budak ngomong sama majikannya, saya tebus diriku gitu loh. Hanya diizini sama orang Yahudi itu boleh, tapi tebusannya adalah kalau nggak, saya lupa ya riwayat yang kalau nggak salah menanam apa? 300 tunas pohon kurma yang baru-baru itu. 300 betul? Dan 40 ukiah kalau nggak salah. Nggih, 40 ukiah, 40 ukiah emas. Akhirnya Rasulullah ngomong sama sahabat untuk menyampaikan donasi. Donasi kalau untuk dirinya sendiri tidak boleh, tapi kalau untuk orang yang bermanfaat dan betul-betul amanat boleh. Akhirnya ada sahabat yang bawa 5 tunas batang pohon, ada yang mengatakan bawa 10, macam-macam. Akhirnya terkumpul 3. Setiap itu dipegangi sama Nabi. Akhirnya tumbuh semua kecuali satu yang nggak tumbuh, yang nggak bagus. Itu yang ditanam siapa? Salman, dalam riwayat lain tanam Umar. Artinya nggak kesentuh siapa? Rasulullah. Terus didatangi Rasulullah dan akhirnya jadi baik. Setelah itu Rasulullah SAW ngasih Salman emas emas seukuran telur ayam kalau nggak salah ya. Di bawah Salman tuh menebus dirinya tadi loh. Ternyata setelah ditimbang persis 40 seperti yang diminta oleh orang Yahudi. Akhirnya menjak itu Salman terbebaskan. Setelah terbebaskan Salman nanti dipersaudarakan dengan Abu Darda. Jadi kita belum membicarakan keutamaan siapa? Salman, terus bagaimana ceritanya dengan belum, ini masih cerita masuk Islamnya Salman. Insya Allah pada pertemuan akan datang akan kita jelaskan siapa Salman, bagaimana kedekatannya sama Nabi, terus keutamanya Salman apa saja. Sebenarnya kalau waktu panjang dari cerita tadi, saya punya tulisan tentang masalah pelajaran-pelajaran penting yang bisa dipetik dari dari perjalanan. Itu banyak faedahnya di situ. Ya, tapi sudah waktunya selesai ya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HAD Channel Indonesia.